Shalom semuanya, semangat sore. Mari dengan cepat saat ini kita buka Yesaya 41 ayat 8. Saya percaya sore hari ini jika saudara benar-benar mengikuti dengan seksama mendengar suara yang saya sampaikan, yang saya perdengarkan, saya percaya urapan mengalir. Walaupun itu bahasa roh, tetapi Allah bekerja. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini untuk melengkapi pemulihan kesembuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu janganlah takut dan bimbang. Janganlah takut dan bimbang. Bapak Ibu Saudara, perbedaan antara setan dan Tuhan dapat kita rasakan atau alami. Sekali lagi, perbedaan setan dengan Tuhan dapat kita rasakan atau kita alami, yaitu ketika kita dikuasai oleh rasa ketakutan, kebimbangan. Itu setan sedang menguasai pikiran kita. Tetapi ketika saudara dikuasai oleh ketenangan, kedamaian, keberanian, kekuatan, Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti mana yang setan, mana yang Tuhan. Karena sesuai firman Tuhan, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika saudara sadar bahwa saudara hamba Tuhan, maka Yesaya 41 ayat 8 itu bagi saudara. Sebab Tuhan yang memilih kita. Dia yang menentukan kita sejak dunia belum dijadikan. Sejak kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah memilih dan menentukan kita, mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi hambanya. Dan Tuhan tidak menolak kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Apalagi Tuhan Yesus bersama kita, yang selalu menjadi pembela kita. Tuhan Yesus menjadi pengantara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengizinkan setan itu bekerja. Walaupun setiap kita pasti pernah mengalami dikuasai ketakutan, dikuasai kebimbangan, dikuasai kekhawatiran. Semua itu ada dalam pikiran kita.
Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu, dari manakah sumber ketakutan itu? Sebab Tuhan selalu berkata, janganlah takut. Bapak Ibu Saudara, memang di dalam diri kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, rasa cemas bimbang ada, saudara. Karena itu manusiawi, di mana kita ini lahir dari dosa. Dosa keturunan Adam yang menyebabkan semua orang pasti memiliki rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang. Itu manusiawi. Tetapi janganlah ketakutan menguasai kita. Janganlah kekhawatiran menguasai kita. Janganlah kebimbangan menguasai kita. Dan semua itu bermuara di pikiran kita. Oleh karena itu kita harus menundukkan pikiran kita kepada firman Allah. Bapak Ibu Saudara, iblis bekerja untuk menguasai. Tetapi Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menolong kita. Supaya kita mendapatkan kekuatan. Tapi iblis itu menguasai kita dengan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, sehingga Bapak Ibu Saudara merasa bahwa ini hal yang wajar. Padahal itu bukanlah yang wajar, karena itu ada roh asing yang masuk. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dikuasai rasa cemas, engkau dikuasai dengan rasa takut, bimbang, pikiran saudara dikuasai dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, maka engkau sukar mendapatkan kesembuhan. Karena itulah tujuan iblis. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan lebih mudah mendapatkan kesembuhan, lebih cepat daripada orang-orang yang dikuasai dengan pikirannya terus. Bapak Ibu Saudara dengar, iblis itu tahu kelemahan kita dan dia pakai kelemahan kita untuk menguasai kita. Sekali lagi, iblis itu tahu kelemahan kita. Dia pakai kelemahan kita untuk menguasai kita. Tetapi Tuhan mengetahui kekuatan kita. Roh Kudus memakai kekuatan kita untuk menguasai diri kita, supaya kita bergerak dengan kuasa Allah. Yesaya 41 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini isi pikiran saudara. Saya lagi, isi pikiran saudara dengan firman ini. Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Katakan 1, 2, 3. Tuhan menyertai kita. Katakan sekali lagi, Tuhan menyertai aku. Ingat, ingat itu. Tuhan menyertai aku. Apapun yang terjadi saudara, ketika Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan menyertai saudara, maka rasa khawatir, bimbang, cemas itu akan hilang. Dan saya pribadi sadar Tuhan menyertai saya. Amin. Maka itu jangan takut. Jadi Tuhan itu berfirman dengan alasan. Kenapa? Kok Tuhan katakan janganlah takut, hai hambaku Israel, karena aku menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, Nabi Elisa ketika dikepung oleh tentara-tentara yang mau menangkap dia, dia tidak takut karena dia tahu yang menyertai itu adalah Allah Elohim. Bahkan dia katakan kepada bujangnya, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada mereka.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara, kenapa kita bimbang? Karena kita ragu dengan Tuhan kita. Pengenalan saudara akan Allah membuat engkau tidak bimbang dan ragu. Sekali lagi, pengenalan saudara akan Allah tidak membuat engkau bimbang dan ragu. Oleh karena itu, ketika saudara mengalami ketakutan, kebimbangan, datang ibadah. Datang ibadah. Maka kau akan mendapat kekuatan. Kalau tiap hari saudara masih belum mampu untuk mengendalikan ketakutan dan kekhawatiran kebimbanganmu, tiap hari datang ibadah, tiap hari ikuti streaming. Bapak Ibu Saudara, ini caranya untuk saudara mengenal Allah dengan benar. Datang ikuti semua kegiatan gereja. Ingat saudara, karena kesembuhan batiniah itu nomor 1. Kesembuhan batiniah lebih daripada kesembuhan fisik. Kesembuhan jiwa lebih daripada kesembuhan tubuh. Saudara, kesembuhan jiwa menentukan pemulihan. Kesembuhan jiwa menentukan kesembuhan. Jiwa kita harus benar. Kita harus mengenal bahwa Dia Elohim, Bapa dari Yesus Kristus adalah Allah kita, dan kita punya satu Tuhan saja, Kepala Gereja Yesus Kristus, dan satu Roh, yaitu Roh Kudus. Mari saudara jangan bimbang. Tuhan berkata, janganlah engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara, aku ini Allahmu. Mari dengar. Tuhan berfirman kepada saudara, aku ini Allahmu. Artinya saudara harus yakin teguh bahwa Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Asal saudara tidak bimbang. Asal saudara tidak ragu. Asal saudara tidak takut. Yang ketiga, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Saudara dengar. Yang ketiga yang harus saudara masukkan ke pikiran saudara, bahwa Allah pasti meneguhkan saudara. Tuhan akan meneguhkan langkah-langkah saudara dengan benar, asal saudara tidak takut, asal saudara tidak bimbang. Jangan pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran negatif, pikiran-pikiran yang bukan datang dari Tuhan. Ingat, pikiran-pikiran negatif itu bukan datang dari Tuhan. Saudara punya pikiran tentang seseorang yang negatif, pikiran itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi, dengar. Rasa khawatir itu manusiawi. Rasa bimbang itu manusiawi. Rasa takut manusiawi. Rasa kecewa manusiawi. Tapi jangan dikuasai. Kalau saudara dikuasai terus pikiranmu negatif, maka itu setan. Jangan pelihara setan di jiwamu, maka engkau tidak akan mendapatkan pemulihan. Kalau engkau mendapatkan pemulihan, engkau tetap belum sembuh. Dengar, Tuhan menyembuhkan kita, itu jiwa dan tubuh kita. Roh, jiwa, tubuh kita. Banyak orang tubuhnya sembuh, jiwanya masih sakit. Tapi kalau jiwanya sembuh, pasti tubuhnya mengikuti. Karena itulah prinsip daripada Tuhan. Tuhan meneguhkan langkah saudara, dan Tuhan pasti menolong saudara. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengar saudara, dengar. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kemenangan harus kita terima. Sekali lagi, kemenangan harus kita terima karena Allah memberi kemenangan. Kemenangan itu bagaimana? Kemenangan itu saudara tidak takut. Kemenangan itu saudara tidak bimbang. Kemenangan itu saudara tidak kecewa.
Kemenangan itu saudara tidak dikuasai dengan pikiran-pikiran yang dari setan. Kemenangan itu saudara bisa menguasai diri saudara. Kemenangan itu saudara bisa berdiri teguh atas firman Tuhan dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan Yesus berfirman, sebab Allah mencari penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka itu seorang hamba adalah penyembah. Dan firman Tuhan ini adalah firman bagi hamba Tuhan. Saudara hamba Tuhan, saudara percaya hamba Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi hamba Tuhan itu pasti menang. Menang itu tidak bisa dikalahkan dengan sakit penyakit. Menang itu tidak bisa dikalahkan dengan persoalan. Karena saudara tetap berdiri atas kebenaran. God bless you all. Kita berdoa. Sekirimasyandaramaso. Bapa, kami bersyukur. Sore hari ini kami mendapatkan kekuatan. Kami mendapatkan kemenangan. Kesembuhan, pemulihan. Hamba menyerahkan semua 150 imam, 151 orang yang mengikuti. Kiranya Bapa terjadi mujizat. Sebentar kami akan Pastor Tijiko memberkati, mengurapi imam-imam yang bertugas sampai malam hari. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersua dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus, menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.